Patriot, welcome to channel Sejarah Keren. Dan ini adalah sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan yang disebabkan oleh faktor ideologi. Penasaran dengan pembahasan satu ini? Yuk kita tonton saja ulasannya di video kita kali ini. Pemberontakan PKI Madiun adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk negara Republik Indonesia dengan ideologi komunis. Selain Musso, pemberontakan ini melibatkan tokoh politik nasional yaitu Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin pasca gagalnya Indonesia dalam Perjanjian Renville. Perjanjian ini dianggap terlalu menguntungkan Belanda karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Amir Syarifuddin yang kecewa atas penurunannya mengambil sikap oposisi terhadap kabinet yang baru, yaitu Kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan FDR atau Front Demokrasi Rakyat. FDR sendiri merupakan sebuah organisasi massa gabungan dari PSI, Partai Buruh, SOPSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Penyebab yang kedua adalah kedatangan Musso dari Uni Soviet pada tanggal 10 Agustus 1948. Musso sendiri adalah tokoh PKI yang pada tahun 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, ia menyusun konsep yang disebut Jalan Baru. Berikutnya, tanggal 1 September 1948 diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin yang ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Setelah itu, PKI melakukan pemberontakan di Madiun dengan melakukan beberapa aksi, di antaranya melancarkan propaganda anti-pemerintah. Selanjutnya, mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan penculikan dan pembunuhan-pembunuhan terutama di kota Madiun dan sekitarnya. Beberapa pembunuhan diantaranya adalah pada tanggal 10 September 1948, Gubernur Jawa Timur Suryo dan Dr. Muardi dibunuh oleh PKI. Tanggal 19 September 1948, PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Dengan mengarahkan ribuan anggota tentara rakyat, mereka menyerang dan berhasil menguasai kota Madiun dan menjadikannya ibu kota pemerintah Republik Soviet Indonesia. PKI dengan segala aksinya mulai menangkap dan membunuh tokoh pemerintahan dan partai yang tidak mau tunduk kepada PKI. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Untuk mengatasi berbagai gejolak akibat pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui siaran radio tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat untuk memilih Republik Indonesia atau Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto selaku Gubernur Militer Wilayah Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono selaku Gubernur Militer Wilayah Jawa Timur. Gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia berjalan sangat singkat. 12 hari setelah pemberontakan, Madiun dapat dikuasai kembali, tepatnya 30 September 1948. Setelah terdesak dan kalah di beberapa tempat, Musso sendiri akhirnya tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI pada tanggal 31 Oktober 1948, tepatnya di daerah Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Adapun Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948, yang kemudian ia diadili dan dihukum mati.
So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang sejarah pemberontakan PKI Madiun. Like video ini jika kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal-hal penting yang saya lewatkan. Dan jangan lupa subscribe untuk hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita, yaitu Sejarah Keren. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.